Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisa Aulia Putri dari kelas Sosiologi 6A dengan NIM 105381100920. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai terorisme. Yang pertama yaitu pengertian terorisme. Terorisme diartikan sebagai penggunaan kekerasan untuk menimbulkan ketakutan dalam usaha mencapai tujuan, terutama yaitu tujuan politik, seperti praktik tindakan teror. Kemudian yang kedua yaitu dalam terorisme ada beberapa bagian. Yang pertama yaitu jangan panik. Terorisme adalah penguasa pengendalian pikiran. Mereka membunuh sangat sedikit orang, tetapi bagaimana juga berhasil menakuti miliaran manusia dan mengguncang struktur politik besar. Jadi, mengapa kita lebih takut pada terorisme daripada gula, dan mengapa pemerintah kalah dalam pemilihan? Karena seorang teroris sporadis, tetapi juga bukan karena polusi udara yang kronis seperti yang ditunjukkan oleh Hartia. Dari kata tersebut, terorisme adalah strategi militer yang berharap untuk mengubah situasi politik dengan menyebabkan ketakutan daripada menyebabkan kerusakan material. Meskipun mereka hampir tidak dapat merusak kekuatan material musuh, ketakutan dan kebingungan akan menyebabkan musuh menyalahgunakan kekuatannya yang utuh dan bereaksi berlebihan. Teroris menghitung bahwa ketika musuh yang marah menggunakan kekuatan besarnya untuk melawan mereka, dia akan menimbulkan badai militer dan politik yang jauh lebih keras daripada yang bisa diciptakan oleh teroris itu sendiri. Dalam hal ini, teroris menyerupai lalat yang mencoba menghancurkan sebuah toko Cina. Karena lalat itu sangat lemah, sehingga sebuah cangkir yang berisikan teh sekalipun sudah tidak dapat digerakkan lagi. Lalu bagaimana seekor lalat menghancurkan sebuah toko Cina itu? Yaitu dengan cara seekor lalat mencari seekor banteng, kemudian masuk ke dalam telinga banteng tersebut hingga telinga banteng tersebut mendengung, sehingga banteng tersebut menjadi liar. Dengan diliputi rasa marah dan takut, hingga seekor banteng tersebut berhasil menghancurkan toko Cina itu. Itulah yang terjadi setelah serangan 9/11 itu, ketika fundalisme Islam menghasut banteng Amerika untuk menghancurkan toko Cina Timur Tengah. Kemudian selanjutnya yaitu merombak kartu-kartu. Teroris melakukan misi yang mustahil untuk mengubah keseimbangan kekuatan politik melalui kekerasan. Meskipun tidak memiliki tentara untuk mencapai tujuannya, mereka menghadirkan negara dengan tantangannya sendiri yang mustahil untuk membuktikan bahwa ia dapat melindungi semua warganya dari kekerasan politik di mana saja, kapan saja. Seorang teroris seperti penjudi yang memegang kartu yang sangat buruk dan mencoba meyakinkan lawannya untuk mengocok ulang kartu itu. Dia tidak bisa kehilangan apapun dan dia memenangkan segalanya. Kemudian, poin kecil di dalam toples kosong besar. Negara merasa sulit untuk menahan provokasi ini karena legitimasi negara modern didasarkan pada janjinya untuk menjadi ruang politik bebas dari kekerasan politik. Itulah mengapa teater terorisme begitu sukses. Negara telah menciptakan ruang besar yang kosong dari kekerasan politik yang sekarang bertindak sebagai papan suara, memperkuat dampak dari setiap serangan bersenjata betapapun kecilnya. Semakin sedikit kekerasan politik di negara tertentu, semakin besar keterkejutan politik terhadap aksi terorisme. Paradoksnya, keberhasilan negara-negara modern dalam mencegah kekerasan politik membuat mereka sangat rentan terhadap terorisme.
Selanjutnya yaitu terorisme menjadi nuklir. Kita harus sangat berhati-hati untuk membedakan skenario hipotesis masa depan dari serangan teroris aktual yang telah kita saksikan sejauh ini. Sulit untuk menetapkan prioritas real time, sementara terlalu mudah untuk menebak-nebak prioritas dengan melihat ke belakang. Dalam peperangan, jangan pernah meremehkan kebodohan manusia untuk semua kehebatan militernya dan untuk semua retorika hawkish politisi Israel. Israel tahu hanya sedikit yang bisa dimenangkan dari perang seperti Amerika Serikat, Cina, Jerman, Jepang, dan Iran. Israel tampaknya memahami bahwa di abad ke-21 ini strategi yang paling sukses adalah duduk di pagar dan membiarkan orang lain berjuang untuk Anda. Itulah tadi pembahasan dari saya mengenai terorisme. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.